Gus. Ya. DPRD Kabupaten Lampung Tengah menggelar rapat paripurna persetujuan bersama 3 rancangan peraturan daerah dan persetujuan rancangan peraturan DPRD tentang perubahan tata tertib DPRD Kabupaten Lampung Tengah pada Selasa 21 Oktober 2025. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Febri Antoni, didampingi Wakil Ketua 1 M. Ilyas, Ketua 2 Cecep Jamani, dan Wakil Ketua 3 Wayan Dama. Turut hadir Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya beserta jajaran Forkopimda dan pimpinan perangkat daerah. Perda yang disahkan itu yakni Perda Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Pondok Pesantren, Perda tentang Badan Usaha Milik Kampung atau BUMK, dan Perda Pendidikan Wawasan Kebangsaan. Perda Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Pondok Pesantren adalah peraturan daerah diusulkan Pemkab Lampung Tengah untuk memberikan dukungan dan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan di pondok pesantren. Perda BUMK bertujuan membangun kemampuan keuangan pemerintah kampung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengolah potensi kampung melalui badan usaha. Dan Perda Pendidikan Wawasan Kebangsaan, inisiatif DPRD Lampung Tengah. Perda ini mengatur penyelenggaraan pendidikan yang menanamkan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan kepada masyarakatnya, termasuk dasar hukum materi, peran, serta masyarakat dan pendanaannya. Tujuan Perda Pondok Pesantren yakni menjamin mutu pendidikan pendukung berkelanjutan, memperkuat kemandirian pesantren, serta membangun pemenuhan sarana dan prasarana, pendanaan dan meningkatkan kualitas guru. Perda ini dibuat berdasarkan kerangka hukum yang lebih tinggi serta undang-undang tentang pesantren. Sedangkan Perda Wawasan Kebangsaan bertujuan menyelenggarakan pendidikan berlandaskan Pancasila, membentuk cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan kelingkungan yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat rasa cinta tanah air dan nasionalisme pada generasi muda. Perda Tata Tertib DPRD Kabupaten Lampung Tengah adalah peraturan mengatur mekanisme kerja, wewenang, dan kewajiban anggota DPRD seperti yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 sebagai perubahan dari peraturan sebelumnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD. Peraturan ini disusun langsung untuk memastikan tata kelola yang efektif dan akuntabilitas DPRD Lampung Tengah, serta mengatasi kekosongan hukum dan pengambilan keputusan. Dasar hukumnya didasarkan peraturan lebih tinggi, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD dan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2020 sebagai perubahan dari peraturan sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita semua. Om Swastiastu, Hari ini kita dalam kesempatan ini. Marilah kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, terutama yang sehat, sehingga dapat menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten telah pada ini. Perkenalkan, pada kesempatan ini saya bersama pimpinan Dewan menyampaikan ucapan selamat datang dan terima kasih kepada hadirin sekalian, terutama yang terhormat Saudara Bupati
Semoga apa yang kita kerjakan dapat hidup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Amin. Beserta paripurna hadirin dan sahabat sekalian hormat. Rapat paripurna diberi pada pertama kali dengan agenda. 1. Persetujuan bersama 3 rancangan peraturan daerah Kabupaten Bogor. Pembicaraan tingkat 2. 2. Persetujuan rancangan peraturan DPRD Kabupaten Bogor tentang perubahan tata tertib DPRD Kabupaten Bogor. Adapun jumlah anggota DPRD hadir dan menandatangan absensi sebagai sebanyak 39 anggota dari 50 anggota dewan. Untuk itu, quorum terpenuhi dan rapat paripurna dapat dilanjutkan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kabupaten Bogor pada hari ini Selasa tanggal 21 Oktober 2025, rapat kedua masa sidang ke-1 tahun 2025 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Beserta paripurna dan hadirin yang kami hormati, sebelum rapat paripurna dilanjutkan, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Masalah Bogor. Kepada saudara petugas, saya silakan untuk memimpin. Hadirin dimohon berdiri.
Dimohon duduk kembali. Terima kasih kepada saudara petugas dan pemimpin yang mengatur masa Indonesia Raya dan masa kemudian. Para peserta pertemuan yang dihormati, sesuai dengan ketentuan dan tertib dari Peraturan pada bab 7 pasal 60 ayat 4, pimpinan rapat membuka rapat, memberitahukan surat masuk dan surat keluar untuk memberitahukan kepada peserta atau untuk membahas dalam rapat, kecuali surat yang berkaitan dengan usaha rumah tangga DPRD. Untuk itu, kepada saudara-saudara DPRD atau yang mewakili saudara untuk membacakannya. Nomor 100.3.2 garis miring 8 garis miring Sekretaris Jenderal titik 103 garis miring 2025 sifat biasa lampiran satu bekas hal penyampaian judul rancangan peraturan daerah yang kedua Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah di tempat dasar 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintahan pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Sesuai dengan dasar tersebut di atas, dalam rangka penyusunan program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun 2026 dengan ini disampaikan judul rancangan peraturan daerah usulan pemerintahan daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran. Demikian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih atas nama Bupati Lampung Tengah, Sekretaris Daerah Beri Adiwanda cap ditandatangani. Tembusan 1 sampai 5. Judul rancangan peraturan daerah usulan pemerintahan daerah tahun 2026. 1. Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah. 2. Raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026 pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah. 3. Raperda tentang APBD tahun anggaran 2027 pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah. 4. Raperda tentang badan permusyawaratan kampung pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung. 5. Raperda tentang badan kampung susunan organisasi dan tata tertib pemerintahan kampung pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung. 6. Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang penetapan kampung dalam wilayah Kabupaten Lampung Tengah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung. 7. Raperda tentang pengadaan cadangan pangan pemerintah daerah pada Dinas Ketahanan Pangan dan Makanan Berkecukupan. 8. Raperda tentang penyerahan prasarana sarana mobilitas perumahan dan permukiman pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Cipta Kerja. Atas nama Bupati Lampung Tengah, Sekretaris Daerah Beri Adiwanda tetap ditandatangani.
Terima kasih kepada saudara-saudara yang mewakili yang telah membacakan surat maksud yang diterima oleh Dewan yang ada kaitannya dengan acara tanggal 24 pada hari ini. Saudara kembali serta hadirin yang kami hormati, marilah rapat paripurna ini kita awali dengan agenda yang pertama, yaitu persetujuan bersama 3 rancangan peraturan daerah Kabupaten Lamongan. Adapun 3 peraturan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Raperda tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren, Raperda dan eksekutif. 2. Raperda tentang penyelenggaraan pendidikan wawasan kebangsaan, Raperda inisiatif Raperda. 3. Raperda tentang badan usaha milik kampung, Raperda inisiatif Komisi 1. Ketiga, perkara tersebut telah dilakukan pembahasan terkait pada Raperda dan Komisi 1 DPD Kabupaten Lamongan dalam proses pembahasan juga melibatkan tim dari pemerintah daerah serta sektor lainnya sebagai pemangku kepentingan. Oleh karena itu, pada hari ini akan tercatat persetujuan bersama rancangan peraturan daerah tersebut. Pada kesempatan ini, Bapak Perda menyampaikan laporan hasil pembahasan 2 raperda, yaitu 1. Raperda tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren. 2. Raperda tentang penyelenggaraan pendidikan wawasan kebangsaan. Kepada juru bicara Raperda, saya persilakan untuk menyampaikannya. Tapi sebagai lembaga pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat, sebagaimana dalam Peraturan Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren. Kabupaten Lampung Tengah merupakan daerah di mana penduduk pesantren terbanyak di Provinsi Lampung. Berdasarkan data yang tercatat dari perangkat daerah terkait, terdapat lebih dari 200 pondok pesantren yang tersebar di seluruh kecamatan, sehingga diperlukan payung hukum yang jelas berupa peraturan daerah yang sekaligus mengatur fasilitas penyelenggaraan pondok pesantren. Dengan ditetapkannya menjadi peraturan daerah, kami berharap menjadi dasar hukum yang kuat dalam melaksanakan kebijakan dan program yang ada di dalamnya, serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan pembangunan daerah. Mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan, dan atas perhatian yang mengucapkan terima kasih. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang hormat saudara Komisa Saudara SAEK, Ketua Perda yang telah menyampaikan laporan. Selanjutnya, Komisi 1 menyampaikan laporan atas pembahasan Raperda tentang badan usaha milik kampung kepada juru bicara Komisi 1 secara menyampaikan. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabibun, yaitu Raperda Badan Usaha Milik Kampung. Hadirin sidang Dewan dan kami hormati. Selanjutnya mendukung disahkannya perda ini. Namun di dalam keputusan perusahaan dan organisasi hukum harus benar-benar tetap dan melalui mekanisme yang telah ditentukan agar banyak program-program yang direncanakan tidak tumpang tindih dengan program-program kampung lainnya. Seluruh masa dalam Raperda ini terhasilkan dengan perkembangan berdasarkan dan substansial sesuai masukan berbagai negara. Komisi 1 merekomendasikan agar perda ini ditetapkan menjadi peraturan daerah dengan perlunya dilakukan sosialisasi serta pengawasan berkelanjutan. Bapak Ibu hadirin sidang paripurna yang kami hormati, demikian laporan pembahasan Raperda inisiatif badan usaha milik kampung. Mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan atas perhatian yang diucapkan terima kasih. Berharap jauh jika kami mengungkap menjurus saya ibadah Nabi Muhammad SAW.
juru bicara bersatu yang telah menyampaikan laporannya. Peserta rapat kemudian dihormati dengan menyampaikan laporan dari Perda dan Komisi 1, maka selanjutnya akan dilaksanakan pengambilan keputusan. Apakah tiga rapat tersebut dapat kita setujui? Setuju? Apakah respon melalui? Untuk itu, marilah satu dari kita lanjutkan untuk mendengarkan pendapat kami Bupati Pamekasan. Kepada yang terhormat, saudara Bupati, silakan. Kami pun dengan harapan bisa memperkuat pondok pesantren Lamaka, dan itu adalah hadiah dari semua anggota DPRD yang ada di depan saya untuk pondok pesantren pada hari santri 22 Oktober 2022. Semoga bermanfaat. Terima kasih semua. Saya yakin apa yang dikerjakan kawan-kawan semua pada hari ini semua akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua pondok pesantren akan selalu mendoakan langkah kawan-kawan semua yang hari ini ada di tempat ini. Terima kasih banyak. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga perda yang kita bahas ini dan kita sepakat ini bermanfaat untuk kemajuan Kabupaten Pamekasan. Selamat Hari Santri. Saya mewakili kawan-kawan semua ini. Selamat Hari Santri. Semoga semakin hari santri semakin berkembang, perda ini bisa menjadi pelindung untuk meningkatkan sumber daya dari semua santri dan perkembangan semua pesantren yang ada, dan untuk semua pesantren dalam tidak usah takut apa karena pemerintah daerah dan seluruh anggota DPR-nya selalu berada dan membela pondok pesantren kita untuk mengajar santri-santri dengan baik. Lalu pada saat itu pada menjual bahasa kurang itu belum cukup menghafal itu. Ilmu fakultas, bohong mau bilang wassalamualaikum itu warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya sampaikan kepada saudara Bupati yang telah menyampaikan akhir tentang tiga perda Kabupaten Pamekasan. Para peserta yang hormati, dengan melaksanakan kata-kata saudara Bupati, rapat paripurna pada kita lanjutkan dengan agenda yang kedua, yaitu persetujuan rancangan peraturan DPRD Kabupaten Pamekasan tentang penggunaan alternatif DPRD Kabupaten Pamekasan. Marilah rapat paripurna kita lanjutkan dengan laporan panitia khusus yang membahas rancangan peraturan DPRD Kabupaten Pamekasan tentang perubahan alternatif DPRD Kabupaten Pamekasan. Untuk itu, kepada juru bicara panitia khusus dipersilakan untuk menyampaikannya. Saudara Bupati, pimpinan dan anggota DPRD serta hadirin sidang yang berbahagia. Proses pembentukan rancangan tata tertib mulai dari penyusunan pembahasan mengacu pada peraturan perundang-undangan, sehingga dalam rancangan tata tertib ini muncul 256 pasal dan tata tertib sebelumnya di 152 pasal. Jadi ada kurang lebih sekitar 189. Harapan panitia khusus dengan adanya tata tertib DPRD yang baru yang akan disahkan pada hari ini bisa meningkatkan anggota DPRD berkualitas dan disiplin. Selain itu juga bisa mewujudkan pemenang berbenah yang lebih sejahtera dan berdaya saing. Kemudian, laporan panitia khusus DPRD Kabupaten Pamekasan semoga kita selalu dalam lingkungan Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa. Mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan, dan atas segala perhatiannya kami lakukan terima kasih. Lalu dalam sekalipun, lakukan saya minta untuk maaf kali bermohon. Selanjutnya kita akan memberikan nomor acara persetujuan bersama dan DPRD. Persetujuan bersama nomor 16 dari DPA dari DPRD dari RW dari 2025, nomor 09 dari PP dari Sekda
1 tentang persetujuan bersama kepala daerah dan DPRD Kabupaten Tengah rancangan peraturan daerah tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren. Nomor 15 dari PA dari DPRD dari LD dari 2025. Nomor 10 dari PP dari Sekda dari 1 dari 2025 tentang persetujuan bersama kepala daerah dan DPRD Kabupaten Tengah rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan wawasan kebangsaan. Nomor 16 dari PA dari DPRD dari LD dari 2025. Nomor 11 dari PP dari Sekda titik 1 dari 2025 tentang persetujuan bersama kepala daerah dan DPRD Kabupaten Tengah rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan usaha milik makhluk. Keputusan DPRD nomor 15 tahun 2025 tanggal 21 Oktober 2025 tentang persetujuan bersama rancangan peraturan daerah Kabupaten Tengah tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren. Nomor 16 tahun 2025 tanggal 21 Oktober 2025 tentang persetujuan bersama rancangan peraturan daerah Kabupaten Tengah tentang penyelenggaraan pendidikan wawasan kebangsaan. Nomor 17 2025 tanggal 21 Oktober 2025 tentang persetujuan bersama rancangan peraturan daerah Kabupaten Tengah tentang badan usaha milik kampung. Nomor 18 tahun 2025 tanggal 21 Oktober 2025 tentang peraturan Dewan Daerah Kabupaten Tengah tentang perubahan tata tertib DPRD Kabupaten Tengah. Oke. Peserta pertemuan hari ini berbahagia dengan terlaksananya penyelenggaraannya serta pemilihan pemerintah acara dan keputusan DPRD, maka selesailah seluruh rangkaian acara pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kebijakan bermanfaat untuk negara dan khususnya untuk Kabupaten Tengah. Kiranya menjadi harapan kita semua selalu dapat